Oksidasi adalah reaksi kerusakan material konstruksi. Penjelasan detail. Berikut penjelasan terperinci tentang bagaimana reaksi oksidasi atau reduksi menyebabkan kerusakan pada material konstruksi, terutama logam dan beton bertulang. Mekanisme yang terlibat, faktor lingkungan, serta langkah mitigasi dan pemantauan. 1. Konsep dasar. Apa itu reduksi pada material? Reduksi, penerimaan elektron. Oksidasi, pelepasan elektron. Pada logam yang korosi, unsur logam teroksidasi Me sama dengan Men plus Ne. Sedangkan reaksi katodik misreduksi oksigen. Menerima elektron, korosi adalah rangkaian reaksi redoks yang menyebabkan logam berubah bentuk kimia, kehilangan massa, atau perubahan sifat mekanik. 2. Reaksi elektrokimia dasar, contoh baja sama dengan Fe. Umumnya terjadi dua set reaksi terpisah di permukaan yang berbeda, anoda dan katoda. Anoda oksidasi besi, katoda reduksi oksigen dalam air, netral atau alkalin. Gabungan dalam air beroksigen menghasilkan pembentukan ion besi dan oksida atau hibrida hidroksida. Di permukaan ion Fe2+ dapat lanjut teroksidasi menjadi Fe3+ dan membentuk karat. Untuk kondisi asam, katoda bisa berupa reduksi proton. 3. Kondisi dan mekanisme umum kerusakan redoks pada konstruksi. A. Korosi seragam terjadi di seluruh permukaan yang terekspos laju relatif konstan, mudah diprediksi dan diatasi. B. Korosi galvanik terjadi ketika dua logam berbeda bersentuhan dalam elektrolit. Logam yang lebih negatif pada seri galvanik menjadi anoda dan korosi cepat. Contohnya, sambungan baja, tembaga di lingkungan basah. Baja akan terkorosi lebih cepat. C. Korosi lokal. Piting lubang kecil tetapi sangat dalam, biasanya dipicu oleh ion klorida yang menembus lapisan pasif pada stainless steel aluminium. Piting adalah redoks lokal, anoda kecil, dan katoda area besar, korosi sangat agresif. Crevice corrosion terjadi pada celah, sambungan, gasket, di mana oksigen berkurang sehingga potensial lokal berubah dan memicu oksidasi. D. Korosi di lingkungan beton, besi tulangan. Besi tulangan biasanya terlindungi oleh pH tinggi beton yang membentuk lapisan pasif. Dua mekanisme utama yang memecah pasifasi. 1. Karbonasi beton, CO2 memasuki beton, menurunkan pH, lapisan pasif hilang, Fe teroksidasi. 2. Serangan klorida. Klorida dari garam leaching menembus beton dan merusak lapisan pasif. E. Stres korosi cracking. Kombinasi tegangan tarik atau stres dan lingkungan korosif menyebabkan retak rapuh. Reaksi redoks di ujung retak memfasilitasi propagasi retak. F. Hidrogen embrittlement. Reaksi katodik menghasilkan H2 yang diabsorpsi logam. H dapat menyebabkan kerapuhan retak. 4. Faktor lingkungan yang mengontrol reaksi redoks. Ketersediaan oksigen O2 mempercepat katodik oksigen. Kondisi stagnan anaerob dapat mengubah mekanisme. Kelembapan air, elektrolit, tanpa cairan yang menghasilkan ion lob redoks sulit terjadi. pH asam atau alkali mengubah kestabilan lapisan pasif. pH rendah asam umumnya mempercepat korosi. Keberadaan ion agresif terutama CH2SS04 merusak lapisan pasif. Suhu reaksi kimia umumnya meningkat dengan suhu. Potensial elektroda dan seri galvanik. Perbedaan potensial antar logam.
Menentukan siapa yang jadi anoda atau katoda. Mikrostruktur material. Inklusi fasa batas butir. Area heterogen dapat menjadi anoda lokal. 5. Termodinamika vs kinetika. Termodinamika potensial elektroda standar E. Memberitahu apakah reaksi redoks mungkin terjadi. Misalnya, iron lebih mudah teroksidasi dibandingkan emas. Kinetika menentukan laju aktual, lapisan pasif, inhibitor atau penghalang fisik. Dapat memperlambat laju meski termodinamika menunjukkan reaksi mungkin. Alat bantu, diagram Forsyth, digunakan untuk memprediksi kondisi di mana suatu logam akan stabil sebagai ion terlarut, oksidasi pasif atau logam seutuhnya. 6. Menghitung kehilangan massa. Untuk menghubungkan aliran listrik korosi sebagai aliran elektron ke kehilangan material. 7. Contoh spesifik korosi tulangan di beton. 1. Beton akrab memiliki pH. Tulangan membentuk lapisan pasif. 2. Karbonisasi CO2 plus Ca. Menurunkan pH lokal, lapisan pasif hilang. 3. Begitu lapisan hilang dan ada kelembapan plus oksigen, Fe dan Fe2 plus 2E ion Fe2 bereaksi membentuk oksida yang memiliki volume lebih besar, menyebabkan rembesan sipaling pengelupasan beton. Jika klorida hadir, piting pada tulangan bisa dimulai meski belum ada karbonasi. 8. Material selain baja, stainless steel ketahanan berkat. Lapisan oksida krom dapat menembus lapisan ini. Piting atau SCC tergantung jenis stainless dan lingkungan. Aluminium membentuk lapisan Al203 pasif pada kondisi basah atau adanya ion klorida. Lapisan ini bisa terlarut atau terserang. Tembaga. Korosi membentuk patina CuCO3 CuOH2. Reaksi redoks juga terlibat, kadang bersifat melindungi patina atau merusak tergantung lingkungan. 9. Deteksi dan pemantauan korosi. Pengukuran potensial korosi, potensiometri half-shell potensial. Umum untuk tulangan beton. Nilai potensial memberi indikasi kemungkinan korosi. Pengukuran laju korosi, mengestimasi densitas arus korosi. Sensor arus atau sensor kehilangan massa untuk memonitor laju waktu nyata. Inspeksi visual. Inspeksi visual non-destruktif, ultrasonik, radiografi, endoskopi mendeteksi kerusakan struktur akibat korosi. 10. Strategi pencegahan dan mitigasi menghambat reaksi redoks. 1. Desain yang baik. Hindari sambungan logam berbeda tanpa isolasi. Hindari jebakan air. 2. Pemilihan material. Gunakan alloy tahan korosi, stainless yang sesuai atau beton berkualitas tinggi. 3. Pelindung fisik. Pelapisan cat, galvanisasi. Lapisan Zn bertindak sebagai anoda korosi. Pelapisan epoksi. 4. Proteksi katodik. Sacrificial anode yang menjadi anoda dan melindungi struktur utama. Impress current system untuk struktur besar. 5. Inhibitor korosi, bahan kimia yang ditambahkan ke lingkungan. Mix pada air pendingin untuk mengurangi laju reaksi redoks. 6. Kontrol lingkungan. Pengurangan klorida, pengendalian kelembapan, pH untuk beton. 7. Penguatan beton. Penambah lapisan pelindung. Penambahan inhibitor ke beton. Penggunaan beton kedap. 8. Pemeliharaan berkala dan monitoring. Perbaiki cat, penggantian anoda, inspeksi rutin. 11. Implikasi struktural dan keselamatan. Korosi adalah salah satu penyebab utama degradasi
struktur penurunan kapasitas, beban, retak, bahkan kegagalan struktur. 2. Ringkasan praktis untuk insinyur konstruksi. Anggap korosi sebagai proksi redox. Elektrokimia anoda kehilangan logam atau elektron. Fokus pencegahan, hindari kondisi yang memungkinkan loop elektrokimia, yakni eliminasi elektrolit, penghalang oksigen atau pelindungan lewat desain. Material coating inhibitor.